Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan tata nama senyawa untuk soal-soal UN dan USBN. Nah, biar lebih jelas gimana untuk aturan tata nama, kalian bisa buka di video-video sebelumnya yang ada di channel YouTube saya. Ya, kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama terkait dengan tata nama. Kita lihat di sini ya untuk soal ini. Di sini ada kation, ada anion. Jelas ini ada aturan logam dan non logam atau mungkin ini ikatannya adalah ikatan ion. Nah, kita disuruh mencari pasangan yang berhubungan secara tepat. Ada rumus kimianya, ada nama senyawanya. Sekarang kita cek satu persatu dulu untuk yang nomor satu terlebih dahulu. Ya, nomor satu ini ada Na plus, kemudian ada NO3 min. Lalu rumus kimianya Na3NO benar atau tidak. Mari kita cek ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep ion ini kan seperti ini ya. Na plus kemudian plus NO3 min. Ingat yang kita tukar di sini adalah muatannya ya. Jadi muatan sini kan Na-nya plus 1, ini adalah min 1. Nah, kita tukar sini. Kita silang. Tak. Maka di sini rumus kimianya yang benar itu adalah NaNO3. Oh, di sini Na3NO berarti ini salah nomor 1. Enggak usah dicek namanya ya. Kalau kita cek namanya ya kita boleh sih di sini natrium nitrat. Namanya udah benar tapi rumus kimianya salah. Oke, sekarang kita yang kedua ada K plus SO4 2 min. Di sini ada K plus SO4 2 min. Hasilnya akan menjadi apa gitu ya. Nah, ini lihat nih. Ini K-nya plus 1, ini min 2. Tinggal kita tukar aja. Nah, hasilnya jadinya K2SO4. Karena K2 maka ditambahkan 2. Nah, K2SO4 benar ya. Benar nih, sampai sini benar. Namanya gimana? Namanya adalah K itu kan kalium, ya kan? Kalium sulfat. Oke, berarti nomor 2 benar. Ya, nomor 2 benar. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 kita cek di sini ya. Di sini ada Mg2 plus ya. Mg2 plus PO4 3 min. Nah, ini kalau kita silangkan, ini Mg-nya kan 2, sininya 3. Maka hasilnya itu ya kalau kita silangkan harusnya adalah Mg3 PO4, nah ini dalam kurung 2 kali ya. Sementara di sini Mg2 PO4 3 kali, salah. Udah salah ini. Ya, kalau namanya itu adalah magnesium fosfat. Namanya udah benar nih. Namanya udah benar. Nah, ini ya. Nah, ini harus tambahin 3, ini harus tambahin 2. Oke, berarti nomor 3 salah. Udah jelas banget ini nomor 4 berarti benar, ya. Nomor 4. Nah, sekarang kita lihat tuh ada Al ya, Al3 plus CO3 2 min. Nah, tinggal kita silangkan kan. Nah, kita silangkan ini 3 sini 2. Nah, silangkan hasilnya apa? Udah jadinya Al2. Nah, CO3 CO3 ini berapa kali? 3 kali. Oke, ya. Namanya apa ini? Namanya adalah Al itu aluminium. Nah, CO3 adalah karbonat, berarti aluminium karbonat. Nah, benar ini. Maka jawabannya adalah 2 dan 4 yang benar. Berarti yang D. Oke, mudah kan? Nah, sekarang kita lihat contoh tipe soal yang lainnya. Ya, contoh tipe soal untuk tata nama, untuk kita lihat bentuk soal lainnya. Tata nama. Nah, ini saya siapkan. Tata nama 2. Oke. Nah, sekarang contoh bentuk soal yang lainnya ini seperti ini ternyata. Nah, ternyata ini lebih simpel daripada yang tadi. Hanya ada rumus senyawa, kemudian namanya. Di sini kalian mencari yang benar itu yang mana. Ya.
Sementara SO3 ini menggunakan aturan non-logam dan non-logam, atau dia katanya adalah kovalen. Ya, di sini adalah S itu belerang. O3 karena O-nya 3 maka jadinya trioksida. Berarti belerang trioksida, benar. Oke, ini benar. Ya, yang ini benar. Oke. Kemudian Na2O. Nah, ini logam non-logam, ya kan? Maka kalau logam non-logam itu nggak perlu pakai di trimono, jumlahnya nggak perlu disebutkan gitu ya. Langsung aja di sini natrium oksida, bukan dinatrium oksida. Maka ini salah. Karena apa? Karena natrium itu logam, aturan logam dan logam. Ingat ya, aturan logam dan logam. Nah, ini nanti ada jadi dua di logam dan logam. Yang logamnya, yang kationnya apa namanya? Kationnya bilosnya cuma satu, bilos satu dan bilosnya lebih dari satu. Nah, dan kation yang bilosnya lebih dari satu. Ya, lebih dari satu itu bukan berarti apa namanya? Dua, tiga, bukan ya. Maksudnya bilosnya lebih dari dua jenis. Misalkan di sini bilosnya ada plus satu, ada plus dua, ada minus satu kayak gitu. Misalkan seperti itu. Berarti ini lebih dari satu. Contohnya biasanya kalau yang katian bilosnya lebih dari satu ini dia yang golongannya adalah golongan berasal dari golongan transisi atau golongan B. Kalau yang bilosnya cuma satu, berarti dia hanya golongan aja. Berarti biasanya di golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3. Ya, selain itu, bilosnya lebih dari satu karena ini adalah ciri khas dari suatu golongan transisi. Ya, nah ini kalau yang nomor 2 ini kita menggunakan yang kationnya bilosnya hanya satu. Kenapa? Na itu adalah golongan logam ya. Maka penyebutannya kan cuma ini doang nih. Kation plus anion plus ida. Nah, ini yang pertama ya. Oke. Sementara kalau yang bilosnya lebih dari satu kan gini ya. Kation kemudian plus jumlah bilos ya, plus anion plus ida. Nah, ini ini kalau dia bilosnya lebih dari satu. Oke. Jumlah bilos ini nanti biasanya dituliskan dengan angka Romawi. Oke, ini kalau logam dan logam. Bagaimana kalau non logam dan non logam? Nah, kalau non logam dan non logam, nah kalian bisa buka video sebelumnya ya, itu lebih jelas. Nah, kalau non logam ini sebenarnya cuma anion 1 plus anion 2, ya kan? Plus akhiran ida, hanya masing-masing itu disebutkan jumlahnya. Ya, jadi jumlahnya dulu. Jumlah anion 1, jumlah anion 2, gitu kan. Nah, kalau jumlahnya 0 berarti mono, 1 ya satu itu mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Ya, hanya aja kalau misalkan mono pada anion pertama dia tidak disebutkan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke soal ya. Kalian bisa pelajari ini di video sebelumnya, kalian cari di channel saya. Itu udah ada ya. Oke. Kita ke yang ketiga ini. Yang nomor 2 udah jelas salah ini ya. Yang nomor 2 ini udah jelas salah. Nah, sekarang yang nomor 3 FeO ya. FeO. Kita analisis dulu, dia adalah non logam, ini adalah kebalik, dia adalah logam ya. Nah, besi ini kan dia adalah logam, dia adalah non logam, dia adalah transisi golongan B, ya kan? Nah, berarti dia bilosnya lebih dari satu, ya enggak? Bilosnya lebih dari satu, maka kita harus cari dulu Fe itu bilosnya berapa, gitu kan? Nah, untuk mencarinya gampang, FeO. Nah, kita cari muatannya. Ini O, apa namanya? FeO ini kan muatan netral, artinya dia nggak memiliki muatan, maka dia harus sama dengan 0. Ya, yang udah pasti tahu dia adalah O-nya ya. O itu adalah min 2. Nah, berarti ini adalah min 2, maka biar berapa? Berarti ini adalah plus 2. Ini 1 bersama ini adalah plus 2. Maka bilosnya Fe itu ada plus 2. Maka untuk tata namanya itu yang benar adalah besi, kemudian bilosnya besi 2, ya kan? Oksida. Oke, besi 2 oksida. Benar. Ya, ini benar. Kemudian
MgO. Mg ingat nih MgO ya kan. Nah, kalau kita lihat MgO, Mg itu kan golongan 2, berarti Beloxnya cuma satu doang kan ya, yaitu +2 ya. Maka karena Beloxnya cuma satu doang, maka tidak perlu disebutkan Beloxnya. Ini disebutkan Beloxnya nih. Pakai Romawi berarti salah. Ya. Oke, kemudian PCl 5. Oh, ini PCl 5 ya. Nah, PCl5 itu kan non logam dengan non logam, ya kan? Maka kalau kita non logam dan non logam penyebutannya ini fosfor ya kan? Ya berarti ini benar fosfor. Nah, fosfor ini Cl itu klorida, tapi dia jumlahnya 5. Ingat kalau non logam dan logam disebutkan jumlahnya 5. 5 berarti penta, maka namanya adalah fosfor pentaklorida. Ini yang benar. Ini jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar adalah belerang trioksida dan besi 2 oksida yaitu 1 dan 3. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Gampang kan? Oke, kalau gampang kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Contoh berikutnya tata nama 3. Ya. Tata nama 3. Nah, kita lihat di sini. Serbuk tembaga 2 oksida. Kalau tadi kan ada rumus, kemudian kan disuruh nyari namanya gitu ya, pasangan yang tepat. Nah, ini ada nama senyawa, kalian disuruh menentukan reaksi yang benar. Sini tembaga 2 oksida, ingat tembaga 2 oksida berarti ini ya. Oke, tembaga 2 oksida. Nih, tembaga 2 oksida. Oke, udah jelas banget ini adalah golongan transisi, makanya dia ada angka Romawinya di sini ya, Beloxnya. Tembaga 2 itu adalah Cu2 plus oksida O. O itu adalah O2 min. Maka kalau kita gabungkan ya menggunakan ion, reaksi ion, maka dia jadinya CuO. Ya kenapa? Nih, ini kan gini doang kan. Ini 2 silangin, ya kan? Silangin harusnya kan Cu2O2 karena sama-sama 2 coret berarti jadinya adalah CuO. Ya. Maka udah jelas nih jawabannya yang benar, yang kemungkinan benar, mana kemungkinan benar adalah C dan D. Berarti ini A salah, B salah, dan D juga salah, ya kan? Kemudian dalam asam klorida membentuk tembaga 2 klorida. Kalau tembaga 2 klorida ya, tembaga 2 klorida. Tembaga itu adalah Cu ya kan. Nah, tembaga 2 berarti kan Cu2 plus, klorida adalah Cl min ya kan. Nah, sama tinggal kita silangin aja kayak tadi ya kan. Nah, sini silang ke sini, ini ke sini kan jadinya apa? Kalau kita gabungin jadinya CuCl2. Oke, tembaga 2 klorida membentuk. Tembaga 2 klorida ini CuCl doang, berarti ini salah. Udah ketemu jawabannya berarti yang D, ya kan? Lalu kita cek lagi nih persamaan reaksi setara. Nah, kan ditanyakan setara kan ya. Kita cek aja nih. Cu di sini 1, di sini 1. Ya kan? O-nya di sini 1. Nah, di sini O-nya juga 1. Hanya ini kan hanya 1 kali 2, 2. Di sini berapa nih? H2 setara. Cl-nya, Cl di sini 1 kali 2, 2. Di sini 2. Oh, berarti udah setara. Berarti benar jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 6. Nomor 6 itu NaClO dapat diproduksi melalui reaksi basa kuat seperti NaOH dengan gas klorin. Oh, berarti ini reaksinya atau reaksinya adalah NaOH plus gas klorin. Berarti kan sini ya. NaOH plus klorin itu Cl2 menghasilkan, ya kan? Menghasilkan yang pertama di sini adalah persamaan reaksi setara. Nah, menghasilkan garam klorida dan air. Garam klorida dan air berarti kan selain NaClO ada garam klorida dan air, ya kan? Berarti kemungkinan di sini adalah NaCl plus NaClO. Ini garam kloridanya, ya kan? Ini adalah hasilnya nih, pemutih pakaiannya kan, ini dapat diproduksi berarti ini hasilnya. Ya plus air. Air itu kan berarti H2O. Oke.
tinggal disetarain aja. Nih kalau kita cek ternyata gitu ya, ini jelas salah, ini cuma NA, ini salah, ya kan? Oke, ini NaClO, H2O, NaCl, NaClO3. Padahal di sini adalah NaClO ya kan? Ini kan udah jelas masalah. Tak itu loh caranya biar cepat. Ya. Kemudian yang ini itu NaCl, NaCl, H2O ya jelas salah. Maka kemungkinan jawabannya yang benar adalah D. Oke, gitu ya. Kemungkinan jawaban yang benar adalah D. Tinggal kita cek aja dia udah setara atau belum. Di sini kan reaksinya di sini koefisiennya ada 2 ya. Nah, lihat di sini Na-nya 2. Na-nya 2. Sini berapa? 1, 2. Pas. O-nya berapa? Oh, 1 kali 2, 2. Di sini berapa? 1. Ini 1. 1 tambah 1, 2. Pas. Hanya juga sama nih. H1 di sini 2, berarti 2. Di sini berapa? 2. Pas juga, ya kan? Cl-nya sini 2. Nah, ini Cl 1, 2. Pas. Oke, berarti ini sudah setara. Gampang ya? Ini tipe soalnya. Nah, coba sekarang kita lihat yang tipe soal terakhir gitu ya. Oke. Tipe soal terakhir tata nama 3. Oh, ternyata sama saja yang tadi ya. Oke, berarti itu aja terkait dengan contoh soalnya. Ya, kalian silahkan bisa lihat soal-soal yang lebih banyak lagi di kumpulan bank soal UN yang saya kirimkan ke kalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.